Halo guys, perkenalkan nama saya adalah Sisi Melisa. Saya adalah salah satu mahasiswi dari Universitas Prima Indonesia ya, yang ada di Medan. Jadi saya sini akan mengerjakan soal yang disuruh dibuat untuk video YouTube dari mata pelajaran Rekayasa Perangkat Lunak kelas 2 malam A dari Pak Arsmat. Jadi di sini saya akan memilih kasus 1 untuk menjadi topik UTS saya pada semester ini. Nah guys, jadi saya akan menjelaskan awalnya dari use case diagramnya guys. Nah kalian bisa lihat di sini guys, jadi saya akan menggunakan dua aktor, yaitu mahasiswa dan admin fakultas. Jadi yang pertama, dia mahasiswa akan melakukan login terlebih dahulu. Jadi dia ini harus login dulu apakah dia mahasiswa situ atau bukan. Mana tahu dia itu adalah orang lain, orang asing yang tiba-tiba minjam, itu kan nggak masuk akal dan tidak boleh ya guys ya. Nah setelah dia bisa login, dia akan mengajukan peminjaman. Jadi dia akan memberikan pengajuan peminjaman ini kepada si admin fakultasnya guys ya. Jadi setelah itu dia melihat status pengajuan, apakah sistemnya sudah mengeluarkan hasil boleh atau tidaknya. Lalu setelah itu jika disetujui, maka dia akan mengambil kunci ruangan, lalu ruangan akan digunakan bersamanya. Lalu setelah itu kunci akan dikembalikan. Lalu beralih ke admin fakultas. Yang pertama, admin akan melakukan login dulu, mana tahu dia menyadap orang, tidak mungkin. Lalu yang kedua, dia akan memverifikasi pengajuan. Jadi dia ini kan tadi kan mengajukan mahasiswanya. Jadi si admin ini saat dia mengajukan, dia akan memverifikasinya. Apakah dia menolaknya, apa dia menyetujuinya. Lalu setelah itu dia akan mengerahkan kuncinya. Tapi dia akan menyerahkan kuncinya apabila dia akan menyetujuinya. Makanya jika dia ditolak, dia tidak boleh memberikan input ini, serah kunci ini, tidak boleh guys. Nah setelah itu dia akan menunggu ruangan itu digunakan oleh si mahasiswa. Setelah itu kunci akan dikembalikan dan input kunci dikembalikan. Maksudnya nih guys, dia ya status ruangannya kembali menjadi kosong lagi guys, alias kunci jadi nganggur gitu guys. Lalu lanjut guys, kita langsung aja ke activity diagramnya ya guys ya. Jadi activity diagramnya itu seperti ini guys. Yang pertama, sistem akan memulai. Saat memulai, dia akan meminta mahasiswa untuk login guys. Lalu setelah mahasiswa login, isi formnya dulu guys. Jadi dia nggak boleh kosong, jadi harus isi formnya dulu, lalu langsung diajukan untuk peminjaman. Lalu sistem data atau data itu dia yang di tampilan itu, dia akan statusnya menunggu guys. Dia di sini menunggu ini, dalam istilah dia si admin ini dia mau memverifikasi gitu guys, melogin, memverifikasi. Inilah dia guys, si admin login dan memverifikasi data. Selama yang dikerjakan, statusnya akan tetap menunggu. Setelah ini dijalankan, status menunggu ini, dia akan menanyakan apakah valid. Ini adalah jawaban dari si admin memverifikasi data. Jika dia datanya valid, maka dia akan mahasiswa bisa mengambil kunci. Sorry guys, apa ini guys? Ini guys. Sorry ya guys. Emang apa ini guys? Apa ini? Ada kesalahan teknis ya guys ya. Jadi di sini jika mahasiswa boleh akan mengambil kuncinya, lalu dia akan menggunakan ruangan dan mahasiswa mengembalikan kunci lalu finish. Itulah sistemnya guys. Jadi kalau misalkan tidak, statusnya akan ditolak. Ya udah selesai guys, begitu saja prosesnya. Tapi kalau misalkan iya, maka terpenuhilah semuanya ini dan menjadilah finish, seperti itu guys. Oke, lanjut yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang flowchart ya guys ya. Jadi flowchart ini adalah ya pertama start. Ini dia logo
lonjong, oval ya guys ya. Oval ini tandanya mulai atau berakhirnya. Jadi sini kita akan memulai, cikrik, mulai mengalir dia ke bawah. Jadi yang pertama login mahasiswa. Jadi guys, di sini saya sebenarnya pasti diantara kalian bilang ini login mahasiswa itu adalah input. Jadi dia harus menggunakan jejar genjang. Tapi di sini saya akan menggunakan sebagai proses karena memang dibaliknya ada juga ini sebagai masukan input juga. Tetapi ini disederhanakan di sistem, maka dia akan lebih ke proses guys daripada input, karena sebagian juga sistem itu udah valid gitu dah saya guys. Jadi kadang mau dilewati juga tuh login, kayak kita login di Siam atau di Sepada kita guys, itu kadang kan bisa langsung login aja guys tanpa harus ingat-ingat NIM sama username lagi kan. Jadi itu kayak lebih ke proses aja sih menurut saya ya guys, itu menurut saya ya guys ya. Nah, lalu dia akan mengisi dan mengirim pengajuan. Nah, ini baru adalah menurut saya adalah ini input ya guys ya, karena dia mengisi. Nah, karena dia mengisi sekalian aja dikirim guys, itulah dia makanya jadi input guys. Setelah diisi semua, setelah diisi semua, lanjutlah ke prosesnya. Ini adalah kita menunggu, itu yang tadi guys, dia menunggu karena si admin ini lagi bekerja. Nah, setelah ini menunggu, di balik layar menunggu status menunggu ini, ada si admin yang lagi login dan mengecek verifikasi apakah disetujui apakah tidak. Nah, seperti yang tadi, jika disetujui maka mahasiswa akan mengambil kunci. Jadi kalau misalkan disetujuin, dia inputnya dia akan mengambil kuncinya. Jika tidak, setelah itu dia akan prosesnya adalah dia mahasiswanya pakai ruangan guys, sampai berapa lama gitu. Setelah selesai memakai ruangan, inilah adalah outputnya. Sebagai outputnya, dia mahasiswa akan mengembalikan kuncinya lagi kepada si admin, lalu inilah finish ya guys. Nah, tetapi jika belah ketupat tidak menerima, tidak disetujui, maka keluarlah output pengajuan tolak. Itu adalah output guys. Oke guys, jadi mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan guys, diantara data UML activity dan use case diagram dan flowchart juga guys. Jadi mungkin segitu sajalah yang bisa saya jelaskan. Sekian, terima kasih.